Siapa yang merencanakan ini? Apa? Konspirasi. Siapa yang memberitahu mereka bahwa kita punya anak perempuan di sini? Siapa yang berani? Ayah, siapapun mereka, dan siapapun yang mengirim mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah dan... Saya ingin jawaban atas apapun yang saya tanyakan. Tapi saya bertanya kepada Anda bahwa jika mereka meminta lamaran Minal saat itu, mengapa Anda memperlakukan mereka seperti ini? Pada akhirnya, entah bagaimana kita harus menikahkan Minal. Hati-hati. Memperingatkan, jika ada seseorang yang berani bicara tentang pernikahan Minal, sampai aku hidup, dia tidak akan menikah dimanapun. Ingat, satu hal Mumtaz. Jika seseorang mencoba untuk jadikan putriku tujuan tidurnya, kalau begitu aku tidak akan meninggalkannya hidup-hidup, aku katakan padamu. Pergilah. Pak, beberapa tamu lagi datang untuk menemuimu. Pergi dan beritahu mereka bahwa aku sedang tidak enak badan. Pergi. Aku sendiri bahkan tidak pernah melakukan kesalahan apapun dengan keberadaanku. Jadi, bagaimana? Tunggu, apa yang sedang kamu lakukan? Meninggalkan. Demi Tuhan, jangan lakukan ini. Jangan lakukan ini. Lakukanlah. Beberapa orang datang untuk lamaranmu. Beraninya mereka. Siapa yang menelepon mereka? Siapapun yang memanggil mereka. Namun Anda telah menolaknya, kan? Dan satu penolakan, bahwa Anda sudah memberiku selamanya. Jadi kamu melakukan omong kosong ini. Ayah. Tidak ada seorang pun yang tinggal di ruangan ini, kecuali aku dan kesendirianku. Aku bahkan tidak pernah melakukan kesalahan apapun dengan keberadaanku. Jadi, bagaimana? Tunggu, apa yang sedang kamu lakukan? Meninggalkan. Tak tahu malu, gadis bodoh. Sekarang hukumanmu bertambah. Kamu akan tinggal di ruangan ini selamanya. Kamu tidak akan pernah melangkah keluar dari ruangan ini. Ayah, mengapa kamu tidak membuat kuburan untukku di ruangan ini? Singkirkan pintu itu dan buatlah kuburan untukku di sana. Daripada tetap tercekik di ruangan ini, lebih baik aku tetap tercekik di dalam kuburan. Ya, aku akan melakukan hal yang sama. Jangan lakukan itu, Kumo. Lolos. Tetapi, tolong jangan lakukan ini. Silakan. Di mana kuncinya? Demi Tuhan jangan lakukan ini. Bawa kuncinya. Bawalah segera. Demi Tuhan jangan lakukan ini. Apa yang telah terjadi? Memahami. Ayahmu telah memberikan hukuman mati pada Minalku. Dan menguncinya di kamar ini sepanjang hidupnya. Apakah kamu mengatakan kebenaran? Di mana Afak? Katakan padaku, di mana Afak? Seseorang tolong selamatkan putriku. Demi Tuhan, selamatkan dia. Baiklah kalau begitu. Sekaranglah saatnya untuk memberontak. Sekarang aku akan melihat apa yang bisa ayah lakukan. Memahami. Tunggu mengerti, dipahami, faham. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini tidak akan terbuka seperti ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Hei,
Bawa kunci duplikat untuk kamar Minal. Tidak, tidak. Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu, tolong diam saja. Jangan lakukan ini. Tolong jangan lakukan ini. Abir pergi. Abir jangan. Kumohon. Ayah. Ayahmu akan. Tidak akan terjadi apa-apa. Oh, putriku. Demi Tuhan, jangan lakukan ini. Jangan lakukan itu. Lakukanlah. Lakukan, tembak aku dan akhiri semuanya sekarang juga. Tidak, paham tidak, pahami, tidak. Mungkin, beginilah cara ego Anda mendapatkan kepuasan. Demi Tuhan, biarkan saja. Kataku, lakukanlah. Tidak, tinggalkan saja. Omong-omong, besarnya rasa hormat yang kami terima hari ini. Saya merasa seperti kita tidak pernah menerimanya sebelumnya. Dia adalah orang yang sangat buta huruf. Dia bahkan tidak tahu cara memperlakukan tamu yang datang ke rumah Anda. Bodoh. Oke ayo, kenapa kamu marah? Bersyukurlah, dia hanya tidak menghormati. Dia tidak menembak kita. Kamu bicara omong kosong. Orang itu menghina kita di depan seluruh keluarganya. Dia tidak menghormati kami dan mengusir kami dari rumahnya. Dan Anda mengatakan tidak terjadi apa-apa. Sobat, apakah kita punya kontak sosial dengan orang-orang yang anggaplah serius dan perhatikanlah. Tidak apapun yang harus terjadi, sudah terjadi. Tidak ada ayah. Dia harus membayar kembali penghinaan ini sekarang. Benar-benar, apa yang akan kamu lakukan? Beritahu saya. Aku juga akan menghinanya, dan aku akan membuatnya. Salman, jangan berani memikirkannya. Sobat, kita pergi menemui gadis itu. Mereka menolaknya. Jangan berani menjadikannya sebuah masalah. Aku tidak akan menjadikan hal itu menjadi masalah, ayah. Dan topi ini tidak akan berakhir seperti itu. Awalnya aku hanya ingin menikahinya. Tapi sekarang dia telah menjadi kegigihanku. Kamu menonton sekarang. Aku akan menikahinya juga dan juga. Tunjukkan pada orang itu hal yang merendahkan. Nanti dia akan sadar bagaimana rasanya dihina. Kita terjebak, Samina. Sekarang orang ini tidak mau mendengarkan kita. Sekarang mereka harus menghadapi penghinaan. Atau aku akan dihina. Tidak akan terjadi apa-apa. Anda mulai stres tanpa alasan. Aku akan mengendalikannya sendiri. Tolong buka pintunya. Demi Tuhan, tolong buka pintunya. Sekarang, apakah ada orang yang marah pada anak-anaknya seperti itu? Aku akan memberitahu mereka untuk meminta maaf padamu. Demi Tuhan, tolong buka pintunya. Buka pintunya. Tolong buka pintunya. Demi Tuhan, tolong buka pintunya. Saya akan berbicara kepada anak-anak. Mereka akan meminta maaf padamu. Halo. Halo. Ini aku, Salman yang berbicara. Tolong biarkan aku berbicara padanya. Bicara dengan siapa? Sebenarnya, apapun namanya, dia menelepon dengan nomor ini. Tolong biarkan aku berbicara padanya. Oh tidak, nomor yang salah.
Halo. Lihat, aku sudah bilang padamu itu nomor yang salah. Lihat, aku mohon padamu, tolong biarkan aku berbicara dengannya. Atau saya akan menelepon nomor telepon rumah Anda. Dan jika orang tua itu mengangkat telepon, aku akan menceritakan semuanya padanya. Siapakah yang berbicara ini? Akulah orang itu. Orang yang baru saja datang beberapa waktu lalu. Dan pergi meninggalkan orang tuanya. Lihat, situasi di rumah kami saat ini sudah sangat terganggu. Jangan membuatnya. Aku tidak ingin mendengar apapun. Biar aku bicara padanya saja. Oke, baiklah, aku akan membuatnya berbicara padamu. Tapi itu tidak mungkin sekarang. Tolong coba untuk mengerti. Siapa ini? Biarkan aku bicara. Oke. Aku akan menunggu. Dia harus meneleponku malam ini. Karena aku tidak bisa hidup tanpa berbicara dengannya. Siapa itu? Sekarang aku mengerti semuanya. Apa maksudmu? Aku yakin kamu akan terjaga sampai sekarang. Pergilah, anakku, pergi dan berubah. Lihat, nak. Pertahankan kegigihan sampai batas kegigihan. Jangan jadikan itu masalah egomu. Semua kebahagiaan dalam hidupmu bisa hancur karena ego Anda. Dan saya tidak hanya menceritakan ini kepadamu karena menjadi ayahmu. Itu karena aku ayahmu. Oke. Ingat saja apa yang aku katakan. Halo, Sejauh yang saya tahu, ini saya yang berbicara. apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Lihat, aku tahu segalanya. Itulah bagaimana kalian semua bisa sampai di sini dan mengapa. Kalian semua tidak boleh datang tanpa memberitahu semua orang, tapi apapun yang terjadi, dan itu sangat buruk. Bisakah aku bertemu denganmu? Ada. Tidak ada gunanya. Tapi aku perlu bertemu denganmu. Minal. Saya berbicara dengan Salman. Dia ingin bertemu denganmu. Dan saya yakin dia akan membicarakan usulan ini lagi. Aku hanya ingin tahu apa yang kamu inginkan. Apa jawabanku padanya? Katakan padanya bahwa jiwa yang sudah mati tidak menikah. Mereka hanya terkubur. Minal, kamu, apa yang sedang Anda bicarakan? Apakah kamu belum mendengarnya? Apa yang ayah katakan padaku? Dia tidak akan pernah menikahkanku sekarang. Karena dia berpikir bahwa menjadi tujuan tempat tidur seseorang akan merusak reputasinya. Mohon Minal. Lupakan semuanya. Jadi kamu juga akan tidak menaati ayah seperti ini? Tidak. Tapi aku tidak akan biarkan hal buruk apapun datang padamu. Sampai ayah hidup. Kamu tidak bisa memberikan keadilan untukku. Sudah kubilang padamu tidak akan terjadi apa-apa. Biarkan saja, saudaraku. Biarkan aku meratapi kematianku. Aku sudah mati di dalam.
dan orang-orang yang meninggal. Keinginan mereka pun ikut mati bersama mereka. Kalau kamu bicara seperti ini tanpa harapan lagi, ya? Aku di sini bersamamu. Aku akan menikahkanmu. Aku tidak akan membiarkan adikku mati hidup-hidup dari dalam. Tolong selamatkan aku, saudaraku. Tolong saudaraku selamatkan aku. Aku akan mati di sini, sendirian. Saudaraku, aku merasa sangat tercekik di sini. Tolong selamatkan aku, saudara laki-laki. Katakan saja padaku bahwa apakah kamu menyukai Salman? Aku tidak tahu saudaraku. Saya baru saja ketahui tentang pahlawan novel. Aku tidak tahu apapun tentang pria manapun. Dan kecuali buku-buku tanpa wajah itu, aku belum pernah melihat pria sejati. Ya, tapi kamu berbicara dengannya di telepon. Bagaimana menurutmu? Akankah dia mampu membuatmu bahagia? Aku tidak tahu saudaraku. Apapun yang Anda putuskan. Dan kalau kamu akan bisa meyakinkan ayah, aku akan bahagia. Jangan khawatir sama sekali. Apapun keputusanku nanti, itu akan menguntungkanmu. Dan jika Anda berbicara tentang kematian lagi, maka memahami anak yang baik. Mama. Anda, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda mengingat kami sekarang? Apa maksudmu? Dia telah mengunci dirinya di kamar sejak tadi malam. Dalam kondisi apa dia harus berada? Mama, sampai kapan ini akan terus berlanjut? Sampai kapan kita akan terus menjadi target pemerasan emosional ayah? Kamu sudah melakukannya, apapun yang ingin kamu lakukan. Sekarang biarkan kami sendiri. Mama, apapun yang kulakukan demi adikku. Aku melakukannya demi hak adikku. Aku melakukannya untuk menyelamatkan hidupnya. Siapapun yang ada di sana menggantikanku. Mungkin dia juga akan melakukan hal itu. Oke, kau ceritakan padaku, jika kamu ada di sana menggantikanku. Jadi, apakah kamu akan membiarkan dia mati seperti itu? Kamu seharusnya sedikit bersabar. Kamu seharusnya berbicara dengan ayahmu. Kamu seharusnya meyakinkannya. Apakah dia pernah mendengarkan seseorang sampai sekarang? Apakah dia pernah meninggalkan sifat keras kepalanya? Jadi apa? Sekarang dia mengunci diri di kamar karena keras kepala. Akankah dia meninggalkannya sekarang? Dia tidak akan melakukannya. Sekarang katakan padaku siapa yang akan mendobrak pintu sekarang. Beritahu saya. Dia akan mati. Dia akan menyerahkan nyawanya, tapi dia tidak mau membuka pintunya. Lalu, lakukan ini. Katakan padaku, jika salah satu dari kedua orang ini harus kehilangan nyawa mereka. Lalu siapa yang seharusnya? Ayahku? Atau putri Anda? Anda tidak punya jawaban, kan? Kalau begitu, mari kita serahkan keputusan sulit ini pada ayah. Dia telah menciptakan situasi ini. Dan mungkin dia juga punya solusinya.
Memahami. Dalam situasi apa kamu baru saja meninggalkan ibumu? Dalam situasi yang sama, kita semua berada di... Kita tidak hidup, tidak juga mati. Demi Tuhan, tolong buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Mengapa Anda mencoba menghukum kami semua? Aku akan bilang buka pintunya, atau aku akan menyerahkan hidupku. Buka pintunya. Buka pintunya. Mama. Mendobrak pintu. Mendobrak pintu. Dia belum membuka pintu sejak tadi malam. Amit-amit kalau dia sudah berbuat sesuatu pada dirinya sendiri. Kapan apa yang akan terjadi? Hancurkan pintunya, faham? Hancurkan itu. Ibu, tolong mundur sebentar. Hancurkan itu. Buka itu. Tunggu. Biar aku bawa kunci duplikatnya. Ya, cepat. Jadilah cepat. Pergi cepat. Tolong buka pintunya. Tolong buka pintunya. Cukup dobrak pintunya. Ketemunya. Dengan cepat. Dengan cepat. Cepatlah. Margo. Margo. Ayah. Apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda akan memberikan kerugian sebesar itu? Apapun yang telah kalian semua lakukan, aku mencoba membalas dendam untuk itu. Mengapa kamu melakukan semua ini? Mengapa? Pernahkah seseorang bersikap keras kepala di depan anak-anaknya? Mengapa kalian semua menyelamatkanku? Ayah. Lihat. Anda, silakan, istirahatlah. Jangan pikirkan hal ini sekarang. Faham mencoba menundukkan kepalaku. Kepala ini bisa dikorbankan, tapi tidak bisa dikecewakan. Jika kamu bersamanya, kemudian kamu bisa pergi dari sini. Ayah, tolong lihat. Jangan bicarakan ini sama sekali. Sekarang, kamu sedang tidak enak badan. Jawab pertanyaanku. Segera setelah saya pindah dari rumah sakit ini ke rumah saya, kamu harus membawa pengacara dan minta pengacara untuk menyiapkan surat pencabutan hak waris dan beriklan di surat kabar bahwa saya mengumumkan pencabutan hak waris Faham dari harta saya. Bagaimana menurutmu? Apa yang akan terjadi padaku sekarang? Tidak akan terjadi apa-apa. Semua orang pasti menentangku sekarang. Bahkan Afak juga. Itu tidak akan pernah terjadi, Minal. Kamu sudah tahu. Setahuku, itu benar-benar mencintaimu. Ayah akan meyakinkannya untuk segalanya. Mengapa kamu khawatir, Minal? Ketika Afak mengambil tanggung jawab atas dirimu, dia akan memperbaiki segalanya. Saudari, bagaimana kamu? Memiliki kepercayaan seperti itu pada Afak?
Dia telah menghancurkan kepercayaanmu. Apa maksudmu? Dia sudah memberitahuku bahwa dia menikahi gadis lain. Dan kamu juga sudah tahu itu. Dia juga pasti sudah memberitahumu. Itu, dalam kondisi apa dia menikahi gadis lain? Ini berarti bahwa kamu sudah memaafkannya. Seorang gadis yang bernasib malang sepertiku tidak punya pilihan lain. Betapa baiknya dirimu, saudariku. Afak juga sangat bagus. Percaya saja padanya. Saya memiliki keyakinan. Namun jika keputusan akan mati atau hidup, kalau begitu aku akan dengan senang hati mengambil kematian sebagai takdirku. Tidak, Minal. Jangan katakan ini. Semuanya akan baik-baik saja. Kami semua bersamamu. Apa yang sudah Anda putuskan? Ya ampun, aku tidak mengerti apapun. Lihat. Semua tanggung jawab sekarang ada di tanganmu. Anda harus memutuskan dengan sangat hati-hati. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Di satu sisi ada kegigihan ayah, yang menyebabkan dia menghadapi kematian. Dan di sisi lain, ada Faham dan Minal. Kehidupan mereka, kebahagiaan mereka. Siapa yang harus saya selamatkan? Dan siapa yang akan hilang dariku? Bagaimana menurutmu? Menit, memahami, dan ayahmu. Siapa yang butuh dokter spesialis penyakit dalam di salah satunya? Apa? Apa yang kau katakan? Saya tidak melihat pilihan lain. Sekarang, kami butuh seseorang yang bisa menangani ayahmu, dan dapat memberitahu mereka bahwa anak perempuan adalah berkah. Apa kesalahan Minal sebenarnya? Itu adalah hal yang sangat kecil, dan dia menjadikannya sebuah situasi. Ini semua tentang pola pikir Minal. Ya, tapi untuk mengubah pola pikir, kita harus mengambil bantuan psikiater. Kamu gila? Ayah sudah sangat stres. Dan sekarang aku membawanya ke dokter spesialis penyakit dalam. Jadi dia benar-benar merasa seperti pasien? Kapan saya bilang untuk membawanya ke sana? Kamu harus pergi sendiri, dan konsultasikan dengan psikiater yang baik. Anda butuh untuk berbagi masalah dan situasi Anda. Jadi dia bisa memberimu solusi. Tidak, tidak. Eman, masalah ini tidak akan terpecahkan seperti ini. Kalau begitu ingatlah satu hal, sejauh pengetahuan saya, jika kita tidak bisa mengubah pola pikir ayahmu, maka situasi ini dapat berakhir dengan kematian seseorang. Saya minta maaf. Mungkin aku mendapat sedikit tekanan tambahan dari situasi ini. Mengapa? Mengapa Anda merasa stres? Karena aku juga bagian dari keluarga ini sekarang. Aku akan menjadi ibu dari anakmu. Saya hanya menekankan hal ini. Jika aku juga melahirkan seorang anak perempuan. Jadi, saya berharap putriku tidak harus menghadapi semua ini. Apapun yang sedang dialami Minal. Apapun yang orang tuaku lakukan kepadaku. Jika aku melahirkan anak perempuan, kalau begitu aku tidak ingin dia harus menghadapi semua ini juga. Setidaknya aku punya hak untuk bersikap egois seperti ini. Halo, Salam untukmu, Afak. Itu Salman yang berbicara. apa kabar, Salman? Aku baik-baik saja. Sebenarnya, saya berada di dekat kantor Anda. Saya pikir saya akan bertanya apakah Anda tersedia sehingga kita bisa bertemu. Ya, tetapi saya tidak ada di kantor sekarang. Oke. Jadi jika kamu bilang aku bisa menunggu di kantormu. Oke, tentu saja, saya akan. Sampai jumpa di sana 1 jam lagi. Oke. Terima kasih.
Selamat tinggal. Kamu akan tinggal bersamaku hari ini. Ketika Anda mengambil tanggung jawab. Kalau begitu kamu juga harus berkorban. Dan saya benar-benar berpikir bahwa kamu bersamaku dalam semua ini. Siapa yang sedang menelepon? Itu Salman. Salman yang sama. Jadi kamu seharusnya memanggilnya ke sini. Tunggu. Pertama aku akan menemuinya dan melihatnya. Sifat apa yang dimilikinya? Aku tidak bisa memanggilnya seperti itu. Bagaimanapun juga, itu bukan rumahmu. Itu hanya persinggahan. Mengapa? Saya minta maaf. Aku hanya bercanda. Ngomong-ngomong, kamu benar. Kamu harus melihatnya. Situasi dan suasana hati sebelum bercanda. Karena itulah aku minta maaf sebelumnya. Aku pergi. Mungkin aku akan tinggal di sini malam ini. Terima kasih banyak, Pak. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Seberapapun stresnya Anda. Dan, jika aku tidak terlalu banyak bercanda, lalu otakmu mungkin meledak. Suatu hari nanti aku bisa menikahinya dan membawanya pulang. Maka tak ada kekuatan di dunia ini yang bisa merebutnya dariku. Jangan membuat kesalahan apapun, kawan. Ayah, setidaknya masalah hidung ini sudah teratasi. Apakah kamu mengatakan kebenaran? Ya. Aku mengatakan kebenaran. Saya sangat terkejut mendengar hal ini seperti Anda. Astaga. Apakah orang seperti ini masih ada? Baiklah, tidak usah dipikirkan, tinggalkan saja. Stresmu akhirnya hilang. Stres tak kunjung hilang, Ayah. Itu baru saja dimulai. Apa maksudmu? Kita harus merencanakannya sekarang. Bagaimana kita bisa bebaskan putri itu dari kandang hantu itu? Sobat, ini sepertinya mustahil. Tidak. Saya kira tidak demikian. Karena sekarang aku punya penjaga gerbang pemberontak di timku. Cara? Berarti, kakaknya Afak ingin menikahkan saudara perempuannya. Jadi sekarang, 80% stresku sekarang adalah milik Afak. Jadi akankah dia membiarkan adiknya kabur dari rumahnya bersamamu? Tidak, Ayah. Belum ada komitmen seperti ini. Tapi menurutku, tidak ada salahnya melakukan hal itu. Kamu sudah tergila-gila pada gadis itu, Salman. Ngomong-ngomong, Ayah, katakan padaku dengan jujur, cewek itu punya sesuatu yang bisa membuat cowok manapun marah, kan? Ya, aku juga dulu pernah berpikir seperti ini. Kalau begitu, percayalah juga pada pilihan ayahmu. Lihatlah anakku, kau melangkah ke dalam badai. Ayah, dia bukan pemimpin politik manapun, bahwa dia tidak akan meninggalkanku. Sekali saja. Hanya sekali aku bisa menikahinya dan membawanya ke sini. Maka tak ada kekuatan di dunia ini yang bisa merebutnya dariku. Sobat, jangan membuat kesalahan apapun. Ayah, setidaknya masalah hidung itu sudah teratasi. Mama suka dia. Gadis berhidung, jangan pernah biarkan seekor lalat hinggap di hidungmu, wahai lelaki kecil. Seekor lalat di hidung juga tidak terlihat cantik. Aku akan mengaturnya. Oh, terima kasih.